Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran IPA. Baik, hari ini kita masuk materi pembelajaran bab 3, yaitu tentang struktur dan fungsi pada tumbuhan. Jadi, sebelum kita mulai pembelajaran materi, Ibu akan menampilkan namanya skema materi belajar bab 3, yaitu dimulai yang pertama dari struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Jadi kita nanti akan membahas struktur dan fungsi dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kemudian kita lanjut ke struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, yaitu nanti ada jaringan meristem dan ada jaringan dewasa. Nah, untuk jaringan dewasa nanti ini terbagi-bagi lagi berdasarkan fungsinya. Kemudian lanjut ke teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Jadi ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari ada jenis-jenis teknologi yang asal mulanya itu karena terinspirasi dari sistem atau struktur kerja dari namanya struktur jaringan tumbuhan. Jadi dia pola kerjanya itu terinspirasi dari struktur dan fungsi kerja daripada tumbuhan. Misalnya pada panel surya, dia terinspirasi dari namanya kerja fotosistem pada tumbuhan. Jadi fotosistem pada tumbuhan itu kan terjadi di daun, di mana polanya itu adalah daun menyerap panas, cahaya matahari, kemudian disimpan sebagai alat memasak, bahan memasak. Panasnya itu disimpan untuk menghasilkan namanya energi dari proses memasak. Sama halnya juga si panel surya. Panel surya ini juga dia bekerjanya yaitu dengan menyerap panas matahari, disimpan, dan energi yang disimpan panas matahari itu diubah menjadi energi, yaitu menjadi energi listrik, misalnya seperti itu. Kemudian ada sensor cahaya, kemudian lapisan pelindung dan pengilap. Nah, lapisan pelindung dan pengilap ini sering kita jumpai misalnya pada mobil. Nah, kenapa pada mobil terkadang kita pada kap mobil misalnya ya, ada air hujan itu jatuh, kemudian airnya udah jatuh gitu aja. Kenapa cat mobil itu tidak luntur, Bu, misalnya? Kenapa dia bisa mengkilat gitu, Bu? Kemudian kalau sering kena hujan dia jarang luntur. Nah, itu sama sistemnya seperti ketika anak-anak Ibu mungkin pernah memperhatikan daun pisang, ketika kena hujan, maka air hujannya itu akan langsung jatuh atau berbentuk bulir-bulir. Nah, sementara daunnya itu tidak terasa seperti basah ataupun tidak meluntur. Karena apa? Kalau kalian lihat itu seperti ada namanya kayak minyak ataupun zat kapur. Jadi si daun pisang ini memiliki namanya zat lilin pada daunnya, sehingga ketika kena air hujan dia tidak akan masuk atau mempengaruhi si daun itu. Itulah terinspirasi namanya pembuatan lapisan pelindung dan pengilap. Kemudian alat pemurni air juga terinspirasi dari struktur dan fungsi pada tumbuhan. Baik, kita bahas materi kita yang pertama, yaitu struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Ingat, struktur dan fungsi organ tumbuhan. Oke, kita bahas dulu struktur dan fungsi organ. Jadi struktur organ tumbuhan, organ-organ tumbuhan yang paling dasar yang pertama itu ada akar. Biasanya akar ini terletak di bawah tanah. Kemudian batang itu adalah persambungan dari akar yang mencuat ke permukaan tanah. Kemudian ada daun, buah, dan bunga. Nah, Bu, biji di mana, Bu? Nah, jadi biji itu bisa terletak di dalam buah ataupun di dalam bunga. Oke? Selanjutnya kita membahas organ pertama, yaitu akar. Nah, akar ini tadi seperti yang Bu bilang, ciri-cirinya itu dia berada umumnya berada di dalam permukaan tanah atau di dalam tanah, kemudian memiliki warna coklat kekuningan ataupun terkadang bercampur dengan hijau. Nah, tetapi untuk tadi yang Ibu sebutkan, ciri umum pada akar itu letaknya di dalam tanah, itu hanya ciri secara umum. Nanti ada kita bahas modifikasi akar di mana akarnya ini tidak berada di dalam tanah. Tuh. Oke, sebelum melanjut ke situ kita bahas dulu namanya fungsi akar. Jadi fungsi akar ini yang pertama yaitu menancapkan tubuh tumbuhan ke dalam tanah. Kemudian menopang tubuh tumbuhan. Nah, dia setelah menancap,
sebagai penopang akarnya itu biar tumbuh-tumbuhannya bisa berdiri kokoh. Kemudian fungsi yang ketiga itu menyerap zat hara dan air dari dalam tanah. Jadi si akar ini dia berfungsi sebagai prajurit pertama dari tumbuhan itu yang mencari makan. Jadi dialah yang mencari makanan terlebih dahulu berupa zat hara dan air dari dalam tanah. Kemudian fungsi yang keempat menegakkan batang. Otomatis ya, tadi sama seperti menopang tumbuh-tumbuhan, dia berfungsi menegakkan batang. Kemudian yang kelima itu fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Jadi ada sebagian makanan yang sering kita konsumsi yang ternyata itu merupakan dari hasil penimbunan makanan pada akar. Contohnya apa? Yang pertama ada wortel, kemudian ada lobak dan bengkuang. Jadi yang kita makan itu ternyata bukan sayur wortel, bukan buah wortel, bukan buah bengkuang, tetapi akar wortel dan akar bengkuang, tuh ya. Jadi dia makanannya itu nutrisi-nutrisi yang disimpan tadi dia terakumulasi dan tersimpan di dalam akar sehingga akarnya itu menggembung. Jadilah itu yang bisa kita konsumsi. Baik, selanjutnya kita membahas bagian-bagian akar. Nah, jadi bagian-bagian akar ini adalah misalnya kita bilang bagian tangan. Tangan itu kan ada lengan atas, lengan bawah, ada telapak tangan, ada jari-jari itu. Jadi bagian-bagian akar juga seperti itu ya. Bagian yang pertama itu adalah leher akar atau pangkal akar. Jadi pangkal akar ini biasanya langsung bersambungan atau bersinggungan dengan namanya batang. Jadi perbatasan antara batang dengan akar itulah leher atau pangkal akar. Kemudian ada batang akar, dia adalah yang bagian tengah ini. Nah, ini yang akar utamanya, yang tengahnya. Kemudian ada namanya cabang akar. Jadi cabang akar itu seperti ini. Jadi cabang akar itu adalah percabangan yang keluar langsung dari batang akar. Kemudian ada rambut atau bulu akar, ini yang putih-putih. Kemudian ada serabut akar. Serabut akar ini adalah percabangan dari cabang akar. Jadi cabang tadi percabangan dari batang akar. Kemudian serabut akar adalah percabangan dari cabang akar. Kemudian ada ujung akar dan tudung akar. Nah, tudung akar ini sendiri dia berfungsi sebagai pisau atau penembus dari akar. Jadi dia yang berfungsi mempermudah si akar tadi itu untuk menembus tanah. Jadi kalau ditanya apa fungsi tudung akar? Fungsi tudung akar adalah mempermudah akar dalam proses penembusan akar ke dalam tanah, seperti itu. Oke, kemudian kita membahas jenis-jenis sistem perakaran. Jadi sistem perakaran pada tumbuhan itu umumnya ada dua, akar tunggang dan akar serabut. Nah, akar tunggang sendiri memiliki ciri yaitu memiliki akar utama yang bercabang-cabang, kemudian terdapat pada tumbuhan berbiji di kotil. Jadi akar utama, dia ini ada akar utama nih, yang garis tengahnya itulah akar utamanya yang bercabang-cabang. Nah, ini cabangnya, ini cabangnya, ini cabangnya. Kemudian terdapat pada tumbuhan dikotil. Jadi tumbuhan dikotil ini juga udah kita bahas ya di kelas 7. Sedangkan akar serabut, nah sebentar sebelum itu, contoh akar tunggang tadi terdapat pada tumbuhan mangga. Kemudian akar serabut memiliki ciri yaitu tidak memiliki akar utama, keterbalikannya dari si akar tunggang. Kemudian terdapat pada tumbuhan monokotil. Contohnya pada pohon kelapa dan padi. Kemudian kita bahas yaitu modifikasi akar. Tadi yang sebelumnya Ibu jelaskan bahwa akar juga ada nanti terjadi modifikasi. Yang pertama yaitu jenis akar gantung. Jadi akar gantung ini terdapat pada pohon beringin contohnya ya. Jadi yang kalian lihat di sini, pohon beringin ini yang menjuntai itulah akar gantungnya. Jadi akar gantungnya ini juga nanti terkadang dia mau sampai ke dalam tanah, masuk setelah menjuntai terlalu panjang, akarnya yang panjang tadi yang udah di atas tanah, maka dia akan bisa menembus ke dalam tanah juga. Kemudian yang kedua ada akar tunjang, yaitu contohnya pada pohon pandan. Jadi kalau kalian perhatikan pohon pandan itu dia ada akar-akar yang keluar dari batangnya. Jadi akar tunjang ini adalah sistem perakaran yang keluar dari batangnya di atas permukaan tanah seperti ini.
Kemudian akar napas. Jadi akar napas ini adalah sistem perakaran di mana akar muncul dari dalam tanah keluar permukaan. Contohnya pada tanaman di daerah pantai ya. Kemudian yang keempat itu adalah akar penghisap atau haustoria. Contohnya itu adalah tanaman benalu. Jadi prinsip tanaman benalu itu dia adalah hidup sebagai parasit dan menumpang hidup pada tanaman lain. Contohnya misalnya ini ada pohon mangga nih ya. Ada pohon mangga. Kemudian dia tumbuh si benalu ini di sini. Nah, akarnya ini akan menggerogoti dan menghisap nutrisi dari si pohon mangga. Jadi pohon mangga ini capek-capek masak, nyediakan makanan untuk dia, yang makan itu benalu. Jadi benalu itu tinggal ngambil makanannya aja, seperti itu. Makanya jangan mau ya dibilang, oh memang kamu benalu. Jangan mau ya. Kalau benalu itu artinya kita menghisap atau cuma numpang aja di sama orang lain, seperti itu. Kita nggak kerja apa-apa, kita mau terima bersih. Jangan ya, jangan seperti itu. Oke? Yang kelima itu akar pelekat. Nah, akar pelekat ini dia terdapat pada tanaman sirih. Jadi pada tanaman sirih kalau kalian lihat pada batangnya itu dia terdapat akar serabut-serabut kecil di sininya. Dia dimana berfungsi melekatkan diri pada inangnya, bukan inang tetapi pada tumbuhan yang dililitnya atau media yang dililitnya, yang dilekatkannya. Sama juga seperti kangkung. Kangkung kalau kalian perhatikan, kangkung yang menjala ya, kangkung air, itu juga terdapat akar-akar kecil seperti itu. Jadi situ sebagai akar pelekat. Selain pada sirih, ada pada kangkung, juga ada pada tanaman lada. Oke, kita lanjut pada organ yang kedua. Tadi yang pertama udah akar, yang kedua adalah batang. Jadi ciri batang tadi adalah organ tumbuhan yang muncul dari persambungan akar. Ini letaknya. Biasanya batang berwarna coklat kehijauan. Jadi ada yang coklat ataupun hijau. Kemudian kita membahas fungsi batang. Jadi fungsi batang itu selain sebagai tempat persambungan dari akar, dia sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Jadi dia tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Ini kan daun, di sini bunganya, nanti biasanya ada buahnya seperti gambar yang di awal tadi. Kemudian mengangkut air dan zat hara dari akar ke seluruh tumbuhan, terutama ke daun. Kenapa ke daun, Bu? Karena kan terjadi proses fotosintesisnya di daun. Jadi bagian organ tumbuhan yang paling banyak membutuhkan air dan zat hara itu adalah daun, karena dia sebagai tempat masaknya atau dapurnya dari si tumbuhan. Kemudian sebagai alat perkembangbiakan. Nah, Bu, kayak mana? Bukannya alat perkembangbiakan tumbuhan itu adalah bunga? Nah, ada juga yang tumbuhan yang berkembang biak dari batangnya. Contohnya misalnya dari perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, contohnya tadi tumbuhan yang berkembang biak dari batangnya, contohnya tadi misalnya perkembangbiakan secara vegetatif buatan berupa cangkok. Nah, biasanya kan yang dicangkok itu adalah batangnya. Kemudian seperti juga umbi batang, misalnya seperti itu pada kentang, itu kan berupa alat perkembangbiakan juga. Yaitu secara tumbuhan itu berkembang biak secara vegetatif alami berupa umbi batang, seperti itu. Baik. Fungsi yang keempat sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Sama seperti akar, rupanya si batang ini juga bisa menyimpan cadangan makanan. Jadi ada beberapa tumbuhan di mana makanannya itu yang udah dimasak di daun disimpan di dalam batang. Contohnya ada pada tanaman tebu dan kentang atau ketelah rambat ya. Jadi yang kita makan itu pada tebu itu batangnya, di situ kenapa bisa menyimpan air banyak, Bu? Kenapa bisa manis? Kenapa? Karena di batangnya itu ternyata dia disimpan makanannya, makanya batangnya bisa menggembung. Atau misalnya pada kentang dan ubi rambat itu bisa menggembung karena di situ terjadi proses penyimpanan makanan. Jadi yang kalian makan kentang dan ubi rambat itu bukan akar ya, tetapi adalah batang. Akarnya itu yang mana? Kalau kalian lihat di video ini, di gambar bawah, akarnya itu adalah yang serabut-serabut kecilnya itu. Itulah akarnya. Jadi yang kita makan itu adalah batangnya. Baik.
Selanjutnya kita masuk perbedaan struktur luar batang monokotil dan dikotil. Jadi kalau kalian lihat ini di buku cetak juga ada. Kalau pada tumbuhan monokotil dia umumnya bagian luarnya itu terdapat ruas-ruas. Kemudian dia tidak berkayu, dia tidak keras. Memang kalau kita lihat ini ya, bambu, contohnya bambu keras Bu, iya, tapi dalamnya itu kosong kan. Kemudian dia berruas-ruas, ini ruas. Ada namanya dalam tumbuhan monokotil itu ada namanya istilah nodus dan internodus. Silakan dibuka bukunya. Nanti ada di bagian batang, pengenalan organ batang. Yang mana nodus? Nodus itu adalah ruas. Ini. Kemudian ada internodus. Internodus itu adalah antar ruas. Jadi ini nodus, yang garisnya ini nodus, inilah internodusnya. Oke. Kemudian pada tumbuhan dikotil dia umumnya batangnya keras dan tidak bercabang. Kalau monokotil di sini dia batangnya tidak bercabang. Sementara dikotil batangnya bercabang. Oke, sekian pertemuan kita hari ini mengenai struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Hanya baru 2 organ yang kita bahas ya, yaitu akar dan batang. Silakan nanti dibuka lagi bukunya pada materi bab 3, yaitu tentang akar dan batang. Pahami tentang perbedaan tadi nodus dan internodus. Kemudian pahami juga dari fungsi-fungsi akar tadi dan fungsi batang. Baik, setelah ini akan ada namanya refleksi materi. Silakan kalian tanyakan apa saja yang tidak kalian mengerti dari pembahasan yang Ibu jelaskan barusan. Kalian tuliskan di situ, maka pertemuan berikutnya akan Ibu bahas apa yang tidak kalian mengerti. Ataupun nanti kita lakukan namanya Google Meet ya. Baik, sekian kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.